Halo guys, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Adrian Mawardi. Kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Gapelpedia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dan sharing materi konten saya mengenai budaya K-pop berdasarkan pengetahuan dan keilmuan saya. Suatu budaya yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan, yang sangat digandrungin dan disukain oleh para kaula muda di zaman milenial sekarang ini. Topik pada hari ini adalah grup band fenomenal BTS. Formasi grup band BTS pertama kali dibentuk pada tahun 2010. Grup band ini juga memulai debutnya untuk pertama kali pada tahun 2013, yakni 3 tahun setelah masa pembentukannya terjadi. Berdasarkan numerologi, kedua periode waktu yang dipilih tersebut menunjukkan tingkat sinkronisasi momentum yang positif dengan struktur nama grup ini. Kedua pola nomor yang terbentuk tersebut pula menerangkan simbol dan makna suatu seni artistik yang bernilai tinggi, karismatik, dihormatin, dikagumin, mewah, eksklusif, dan dipuja-puja oleh orang banyak. Kenapa? Karena kedua nomor tersebut memiliki kandungan simbol Dewa Zeus dan Dewi Aphrodite, sekaligus yang mewakili dimensi waktu, dan Dewa Ares atau Dewa Perang yang mewakili dimensi ruang mereka. Kolaborasi dan kombinasi ketiga dewa tersebutlah menunjukkan tingkat korelasi yang sangat baik, sehingga dapat memberikan hasil yang positif dan beruntung buat grup band BTS ini. Kedua periode waktu yang digunakan atau dipilih tersebut juga merupakan modal awal dan predikat yang baik dan menentukan dalam perjalanan karir grup band fenomenal tersebut di dunia hiburan. Sekarang kita akan mulai membedah nama BTS itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui semua, pada awalnya BTS itu kita kenal sebagai nama Bangtan Boys, yang kemudian membuat akronim menjadi nama BTS yang merupakan singkatan dari kata Bangtan Sonyeondan yang diterjemahkan ke bahasa Inggris memiliki makna yang sinonim dengan kata Bulletproof Boy Scout, yang artinya adalah anak pramuka yang menggunakan baju rompi anti peluru. Tahukah kita bahwa sebelum memakai nama tersebut, BTS juga sempat kebingungan dalam memilih sebuah nama yang baik buat mereka di panggung. Sebelumnya, mereka sempat mempertimbangkan beberapa nama seperti Big Kids dan Young Nation. Namun, pada akhirnya nama Bangtan Boys atau BTS yang terpilih oleh mereka. Suatu nama yang unik dan eye-catching. Selain mempunyai makna mendalam, nama tersebut juga memberikan berkah dan hoki yang besar buat grup band ini. Nama tersebut menerangkan misi, visi, dan ambisi mereka dalam menahan, menangkis, dan memblokade semua peluru yang ditembakkan ke arah mereka. Dengan simbol logo mereka yang di awal memperlihatkan baju atau rompi anti peluru, jelas terlihat maksud visi misi mereka seperti yang disebutkan di atas. Artinya, mereka sudah siap memblok atau menahan peluru yang dilontarkan atau ditembakkan ke mereka setiap saat.
Peluru yang dimaksudkan di sini adalah cobaan, halangan, rintangan, tantangan, maupun kritikan di setiap langkah perjalanan karir musik mereka di dunia entertain ini ke depan. Bulletproof Boy Scout ini juga dapat berarti Bangtan Boys akan menunjukkan semangat juang dan ketangguhan mereka sebagai grup band yang mengusung aliran musik hip hop dalam menaklukkan industri musik dunia tentunya. Seiring dengan perjalanan waktu di karir musik mereka, tepat pada tanggal 5 Juli 2017, hari Rabu, waktu KST atau dikenal sebagai Waktu Negara Korea Selatan, mereka menggantikan logo sekaligus membuat akronim nama baru dari BTS, yakni Beyond the Scene, di mana sebagai informasi yang saya ketahui, logo baru ini didesain oleh beberapa top desainer Korea selama lebih kurang 1 tahun. Untuk logo, saya akan mengupas di poin berikutnya setelah sesi analisa data struktur nama ini selesai. Dengan beberapa sinonim nama grup band BTS dari awal hingga sekarang seperti Bangtan Boys, Bangtan Sonyeondan, Bulletproof Boy Scout, Beyond the Scene, saya tertarik menganalisa struktur nama tersebut semua berdasarkan pengetahuan dan keilmuan saya. Hasil analisa tersebut menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut antara lain. Pertama, menerangkan makna dan simbol the crown atau mahkota. Kedua, menerangkan makna dan simbol the world atau dunia. Ketiga, menerangkan makna dan simbol tongkat perintah atau tongkat kekuasaan. Keempat, menerangkan makna simbiotik dengan seorang raja atau king. Kelima, menerangkan makna dan simbol the shining and famous number. Keenam, setelah dikonversikan berdasarkan salah satu metodologi normologi yang kuno, nama BTS tersebut memiliki makna yang koheren atau sama dengan makna kata yang terkandung di dalam kata man, yang artinya adalah pria atau lelaki yang menunjukkan simbol kejantanan atau maskulin. Ketujuh, mengandung simbol dan lambang dari dewa Ares atau dewa perang, atau yang sering disebut dengan sinonim kata warrior atau kesatria. Khusus mengenai kode warrior ini, teman-teman pencinta Kepelpedia semua dapat menyaksikannya di materi konten saya yang sebelumnya yang berjudul The Secret Code of Warrior. Di materi tersebut telah diberitahukan arti dan makna definitif dari seorang warrior. Itulah sebabnya juga kita ketahui kenapa BTS menyebutkan mereka Bulletproof Boy Scout dan membuat logo di awal mereka yang berbentuk gambar sebuah baju atau rompi anti peluru dan mempunyai fans club terbesar di dunia, yakni ARMY, yang notabene memiliki nama yang berkorelasi dengan makna kata warrior tersebut. Numbers never lie. Keberadaan dan kekuatan mereka berpotensi besar dapat mempengaruhi suatu subjek atau si pemiliknya, yaitu
dengan menarik kejadian atau peristiwa yang sefrekuensi dengannya ke dalam kehidupan si pemilik tersebut. Yang berikutnya adalah jumlah personil dari grup band BTS ini. Kenapa boy band asal Korea Selatan tersebut memiliki komposisi personil yang terdiri dari 7 orang? Pada kesempatan ini, saya ingin sharing mengenai jawaban hal tersebut di atas berdasarkan pengetahuan dan keilmuan saya. Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan hal tersebut di atas, antara lain. Pertama, dalam numerologi kuno, hanya ada representasi atau perwakilan dari 3 nomor yang memiliki komponen struktur nama yang baik, positif, dan lucky. Nomor 7 tersebut adalah salah satu nomor tersebut. Itulah juga sebabnya beberapa grup band dunia yang legendaris memiliki jumlah personil anggotanya yang terdiri dari komposisi 3 nomor yang terbaik tersebut. Kedua, selain itu, dari perhitungan kalkulasi dari pengetahuan kuno ini, hanya ada 2 nomor yang mewakili atau merepresentasikan nilai tertinggi atau maximum value untuk suatu penilaian. Dan tentu saja nomor 7 adalah salah satu dari perwakilan nomor tersebut. Artinya, dengan jumlah personil suatu grup band yang mewakili nomor-nomor tersebut dapat menerangkan dan menarik maximum value atau nilai kepuasan tertinggi bagi si subjek atau pemilik nomor tersebut. Bagaimana dengan logo BTS itu sendiri? Tentunya logo baru yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Coba kita lihat dan perhatikan logo baru BTS sekarang ini. Apa yang dapat Anda lihat dan simpulkan dari gambar tersebut? Kalau berdasarkan informasi yang tersebar, gambar logo tersebut menunjukkan gambar sebuah pintu yang sedang terbuka. Menurut saya sah-sah saja dan itu benar, karena memang secara visual dapat dimaknakan sebagai gambar sebuah pintu. Di sini saya ingin menyampaikan versi makna yang lain berdasarkan pengetahuan dan keilmuan saya mengenai bentuk gambar logo baru BTS tersebut. Apakah itu? Logo BTS tersebut menunjukkan gambar yang berbentuk alfabet atau abjad huruf Y. Apakah kita sudah melihatnya sekarang? Dalam numerologi, alfabet Y tersebut dapat dikonversikan menjadi 2 nomor, yakni nomor 7 dan 1. 7 menerangkan dan menunjukkan jumlah anggota personil BTS kepada dunia, dan sedangkan nomor 1 menerangkan makna dan arti seorang leader atau pemimpin yang memiliki sifat dan jiwa kesatria dan juga memiliki banyak pengikut dan pengagumnya. That's the BTS right now. Ibarat 2 pepatah legendaris yang mengatakan, seorang yang hebat tentu saja tidak akan melupakan jasa-jasa orang-orang
yang dibalik kesuksesan dan keberhasilan yang dicapainya. Dan seseorang yang hebat tentu saja dihasilkan, dibuat atau ditemukan oleh orang-orang yang hebat pula. Apa hubungannya? Tentu saja ada. Dengan begitu fenomenal dan terkenalnya grup band BTS ini, saya harus mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa ada jasa besar dan mulia dari Big Hit Entertainment yang dalam hal ini telah menemukan mereka pertama kali dan juga telah mau bersedia untuk mengorbitkan mereka juga pertama kali ke dunia hiburan. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada pola atau sistem yang bekerja di alam semesta ini. Tahukah kita bahwa struktur nama Big Hit Entertainment tersebut yang menaungi grup band ini mengandung komponen yang terdiri dari 2 planet Venus kembar yang melambangkan Dewi Aphrodite atau Dewi Kecantikan tersebut. Suatu struktur nama yang sangat baik dan beruntung dan tentu saja memiliki tingkat keharmonisan hubungan yang baik dengan struktur nama dari grup BTS itu sendiri. Itulah sebabnya semua anggota personil BTS sangat mencintai Big Hit Entertainment ini. Di puncak kesuksesan karir, mereka tidak meninggalkan siapa yang menemukan dan mengorbitkan mereka untuk pertama kalinya. Bahkan sekarang BTS malah mengangkat balik nama Big Hit Entertainment ini sehingga terkenal seperti mereka saat ini. Suatu hubungan mutualisme yang sangat pantas dan layak ditiru oleh artis-artis dunia lainnya, termasuk di Indonesia. Data 7 personil anggota BTS mencakup nama panggung, nama lengkap, dan tanggal lahir semuanya, dan juga nilai prosentase tingkat keharmonisan dan sinkronisasi struktur tanggal lahir dan struktur nama mereka dengan BTS antara lain. Pertama, V, vokalis Kim Taehyung, 30 Desember 1995, memiliki tingkat harmonisasi dan sinkronisasi 100%. Kedua, Jungkook, vokalis Jeon Jungkook, 1 September 1997, memiliki tingkat harmonisasi atau sinkronisasi sebesar 100%. Ketiga, Jimin, vokalis Park Jimin, 13 Oktober 1995, memiliki tingkat keharmonisan atau sinkronisasi sebesar 80%. Keempat, Suga, rapper Min Young Gi, 9 Maret 1993, memiliki tingkat harmonisasi dan sinkronisasi sebesar 80%. Kelima, RM atau Rap Monster, rapper Kim Namjoon, 12 September 1994, memiliki tingkat harmonisasi atau sinkronisasi sebesar 100%. Keenam, J-Hope, rapper Chung Ho Sok, 18 Februari 1999,
memiliki tingkat harmonisasi atau sinkronisasi sebesar 80%. Ketujuh, yang terakhir, Jin, vokalis Kim Sok Jin, 4 Desember 1992, memiliki tingkat harmonisasi atau sinkronisasi sebesar 70%. Selain nama grup mereka yang super keren, nama panggung personil BTS juga tidak kalah baik dan kerennya. Rap Monster atau RM yang bernama asli Kim Namjoon memilih nama panggungnya berdasarkan lagu yang ia buat sendiri pada tahun 2011, yang di bagian akhir lagu tersebut ia meneriakkan kata-kata Rap Monster, Rap Monster, Rap Monster. Gara-gara itulah para staf perusahaan mulai memanggilnya dengan nama Rap Monster atau RM. Dalam numerologi, Rap Monster atau RM ini menerangkan jiwa entertainer sejati dan menunjukkan Dewi Aphrodite. Lain lagi dengan Suga alias Min Young-mi yang memilih nama Suga karena ingin mempromosikan diri dengan manis. Nama tersebut juga cocok untuk penampakan Suga yang berwajah manis, berkulit putih pucat, dan terlihat cantik pada saat tersenyum. Ini menurut Suga sendiri. Berdasarkan numerologi, nama Suga ini memberikan kesan dan makna yang sakral dan melambangkan pengetahuan. Kalau J-Hope atau Jung Hock Sok punya alasan tersendiri yang beda dengan yang lainnya. J-Hope berasal dari J untuk nama marga keluarga Jung, dan Hope tentu saja dalam bahasa Inggris berarti harapan. Nama ini memendamkan keinginannya untuk menjadi sosok yang paling penuh harapan di kelompoknya. Tidak heran kalau J-Hope ini menjadi sosok yang terlihat ceria dan penuh senyum. Bagaimana dengan V? Mulanya V atau Kim Taehyung yang diberikan 3 pilihan nama, yakni Six, Lex, dan V. Tapi teman-teman satu kelompoknya dan produser mereka mengatakan bahwa V lah yang paling tepat buat dirinya. Oleh sebab itulah maka Taehyung pun memilih V yang merupakan kependekan dari kata victory yang dalam bahasa Inggris berarti kemenangan. Berdasarkan pengetahuan dan keilmuan saya, nama V ini mengandung simbol Dewi Aphrodite juga. Untuk Jungkook, Jin, dan Jimin, mereka tetap menggunakan nama asli sebagai nama panggungnya. Memang pada mulanya mereka juga diminta untuk memakai nama panggung. Jungkook pada mulanya disarankan memakai nama Sigal karena dia berasal dari Busan. Tapi banyak yang berpendapat bahwa nama aslinya lebih tepat buatnya di panggung. Jungkook juga memiliki simbol Dewi Aphrodite di dalam struktur namanya. Nama yang menunjukkan kemungkinan besar dikagumin oleh orang-orang di sekitarnya. Jimin juga sempat mempertimbangkan untuk memakai nama panggung. Beberapa orang mengusulkan nama Baby J atau Kids
tapi ia memutuskan untuk menggunakan nama aslinya di panggung. Nama Jimin sendiri mengandung simbol dewa kebijaksanaan. Sementara Kim Sok Jin menggunakan karakter huruf terakhir yang berada pada nama aslinya, yakni Jin, sebagai nama panggungnya. Sebuah nama yang mengandung simbol atau lambang desire atau passion untuk terus belajar. Kalau berbicara seorang artis di dunia entertainment, tidaklah etis kalau kita tidak berbicara suatu elemen terpenting dari keartisan tersebut, yakni fans club atau fans base. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa grup band BTS memiliki fan base yang terbesar di dunia ini, yakni sekitar lebih kurang 18 juta orang di seluruh dunia. Fan base atau fan club dari BTS tersebut disebut ARMY. Jumlah ARMY di seluruh dunia berdasarkan urutan dari nomor 10 hingga tertinggi nomor satunya, antara lain nomor 10 Malaysia, nomor 9 Brazil, nomor 8 Amerika Serikat, nomor 7 Taiwan, nomor 6 Meksiko, nomor 5 Indonesia, nomor 4 Vietnam, nomor 3 Thailand, nomor 2 Korea Selatan, nomor 1 Filipina. 21% dari total 18 juta seluruh fans di dunia adalah berasal dari negara Filipina. Berarti sekitar 2,1 juta fans BTS atau yang dipanggil ARMY berada di negara Filipina. Fanbase BTS ARMY ini secara resmi diumumkan oleh BTS sendiri pada tanggal 9 Juli 2013. Suatu tanggal yang menerangkan simbol warrior atau kesatria yang koheren dengan tema dan makna dari kata ARMY itu sendiri. Sebagai informasi tambahan bahwa nama ARMY ini juga tidak sembarangan dipilih. Selain simpel dan mudah diingat, ARMY ini juga memiliki beberapa arti, antara lain. Pertama, ARMY ini merupakan singkatan dari Adorable Representative MC for Youth. Dalam ruang lingkup musik hip hop, MC ini adalah istilah yang dipakai atau dipergunakan untuk menyebutkan seorang rapper. Kalau diterjemahkan, memiliki arti adalah perwakilan rapper yang menggemaskan untuk generasi muda milenial. Kedua, ARMY sendiri dalam bahasa Inggris itu berarti tentara atau kemiliteran. Ketiga, dalam normologi, nama ARMY sendiri menerangkan suatu kekuatan besar yang berfungsi untuk melindungi atau menghancurkan, melindungi yang disukai dan menghancurkan yang dibencinya. Dalam hal ini tentu saja pihak haters dari BTS. Warna fandom dari ARMY itu adalah ungu atau purple yang mempunyai arti atau makna sebagai berikut. 1. Menerangkan kepercayaan dan cinta yang abadi. Kedua,
suatu warna tertinggi dalam cakra, yakni crown cakra, yang berada di dahi atau kening seseorang manusia, yang melambangkan tingkat spiritual yang paling tinggi. Ketiga, warna yang dapat merangsang dan mendorong daya imajinasi dan kreativitas seseorang manusia. Keempat, suatu warna sekunder yang terbentuk dari warna dasar merah dan biru, yang juga menerangkan suatu kemewahan, kekuatan, eksklusivitas, prestise, dan kemampuan. Suatu kombinasi yang hebat di antara suatu grup band yang bernama BTS, yang terdiri dari 7 personil keren dengan struktur tanggal lahir dan struktur namanya, dan dengan fanbase-nya yang bernama ARMY, dan juga berserta suatu badan atau organisasi yang telah menemukan, mengorbitkan, dan menaungin grup band BTS, yakni Big Hit Entertainment. Dalam numerologi, hal tersebut di atas disebut golden pattern, di mana suatu pola kode nomor yang baik atau positif berada di lingkungan orang-orang yang juga memiliki kode pola yang serupa. Congratulations BTS. Thank you BTS. Long life BTS. Long life ARMY. Good job ARMY. Well done Big Hit Entertainment. Apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi konten Kepelpedia kali ini? Satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini adalah keberadaan dan kekuatan sebuah nama adalah sangat vital dan penting buat si pemiliknya, siapapun orangnya. Ingat pepatah tua kita yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Demikian podcast saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang positif buat kita semua. Semoga podcast ini bisa menginspirasikan sesuatu yang positif dan bermanfaat buat kita semua. Bagi yang menyukai konten ini, silakan like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kita yang lainnya, terutama para pecinta Kepelpedia di seluruh Indonesia pada umumnya, dan tentu saja para ARMY pada khususnya. Terima kasih, sampai ketemu kembali di konten-konten kami yang berikutnya. Salam Kepelpedia.